Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ulama kami yang kami muliakan, para imam kami, para orang tua kami yang senantiasa kami titipkan di dalam doa agar Allah senantiasa memanjangkan umur tuan-tuan perempuan serta Allah berikan keberkahan dalam umur yang panjang tersebut. Selawat beriring salam kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kita tentang perkara permasalahan fikih salat tersebut. Karena kenapa? Tentang perkara fikih salat ini memang sangat luar biasa. Sampai-sampai Huzaifah, dari Huzaifah radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan qad khaffafa fi shalah faqala lahu. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah melihat ada orang yang tidak sempurna dalam menyempurnakan sholatnya, terlalu cepat. Setelah orang tersebut selesai, maka Huzaifah pun bertanya, "Mundu kam hadhihi sholatka?" Berapa lama engkau sholat seperti ini? Kata Huzaifah al-Yaman, berapa lama engkau sholat seperti ini? Maka orang ini menjawab, "Mundu arba'ina sana." Aku sholat seperti ini sudah selama 40 tahun. Sholatnya yang cepat tadi, tidak sempurna rukun dan syaratnya. Aku sholat seperti ini telah 40 tahun lamanya. Maka dengan tegas Huzaifah menyebutkan, "Ma shallaita mundu arba'ina sana." Sholatmu yang 40 tahun itu bukan sholat namanya. Bayangkan ketegasan seorang sahabat ini ketika melihat ada seorang kaum muslimin yang tidak sempurna dalam gerakan sholatnya, maka Huzaifah langsung menembaknya dengan tegas. Selama 40 tahun, sholatmu tidak ada artinya. Bayangkan kalau itu diucapkan ke kita lah. Wah, berkelahi ini. Wah, berkelahi. Kemudian, tidak sampai di situ perkataan Huzaifah ini. Lalu sahabat Huzaifah ini melanjutkan, "Walau mutta wa anta tusalli hadhihi shalah la mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau engkau wafat dan tata cara salatmu masih seperti ini, maka engkau wafat tidak di atas fitrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa tentang perkara salat. Oleh karena itu, permasalahan menegakkan rukun-rukun salat beserta ilmunya itu adalah perkara yang perlu kita jaga, perlu kita perdalami, dan perlu kita bahas. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kita lanjutkan tentang permasalahan tata cara bertakbir dalam salat. Kemarin beberapa pas di akhir kita sudah membahas tentang bagaimana bentuk tata cara berdiri dalam salat. Dan sedikit kita juga membahas tentang tata cara bertakbir. Kita ulang sedikit tentang tata cara bertakbir tersebut. Pertama, bertakbir dengan telapak tangan yang terbuka. Sebagaimana dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi maddan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salatnya, maka beliau mengangkat kedua tangannya dalam kondisi terbuka. Jadi sangat keliru kalau ada yang salatnya seperti ini. Tapi tak pernah lihat ini. Tak pernah lihat ada yang salat seperti ini. Nah, ini dengan telapak tangan terbuka. Yang kedua, jari telapak tangan tidak merapat dan tidak melebar. Sebagaimana dalil hadis Imam Ibnu Khuzaimah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Idza qama ila sholati qala hakadha
Wa asyara Abu Amir biyadihi wa lam yufarrij baina asabi'ihi wa lam yadhummaha. Biasanya Rasulullah SAW kalau salat, beliau seperti ini, yaitu mengisyaratkan tangannya, tidak dirapatkan dan juga tidak direnggangkan, yang sedang-sedang saja. Ya sedang-sedang saja. Terkadang ada sebagian kecil di antara kawan-kawan kita yang merapatkan seperti ini. Padahal yang sunnahnya itu direnggangkan. Kan seperti biasa saja. Kemudian telapak tangan dianjurkan menghadap ke kiblat. Sebagaimana riwayat mauquf dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza iftaftaha ahadukum as-shalah falyarfa' yadayhi wal yastaqbil bi batinihi al-qiblah." Jika salah seorang di antara kalian ingin memulai salat, hendaklah dia mengangkat kedua tangannya, lalu hadapkan kedua telapak tangannya ke arah kiblat. Ini mustahab, dianjurkan. Dianjurkan. Kemudian bagaimana dengan posisi takbirnya? Apakah setinggi telinga, daun telinga, ataukah setinggi pundak? Kedua-duanya boleh dipakai. Kedua-duanya boleh dipakai. Dan ini masuk dalam kategori ikhtilafu tanawu. Kita ulang sedikit. 2 tahun yang lalu kita sudah pernah mempelajari bahwa perbedaan pendapat itu atau istilahnya itu ikhtilaf itu terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama namanya ikhtilafu tanawu, perbedaan pendapat yang kedua-duanya sama-sama betul dan boleh kedua-duanya sama-sama dipakai. Boleh kedua-duanya sama-sama dipakai. Misalnya antar turun ketika menuju sujud. Kalau mana yang lebih memudahkan lututnya dulu yang turun, tafadhol silahkan. Jangan pula memaksa orang lain seperti yang dia nyamankan. Kalau ada yang nyamannya tangan dulu, tafadhol silahkan. Kedua-duanya sama-sama betul. Begitu juga dalam posisi takbir. Satu riwayat di mana Ibnu Umar berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat tangannya dalam salat setentang dengan bahunya ketika memulai salat. Boleh. Sesekali misalnya tuan-tuan sholat maghrib tadi itu di tangan dekat ke telinga, nanti isya sesekali di bagian pundak, boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dalil yang kedua dari Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i hatta balagha furu'uhu." Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal, dan itu setinggi daun telinga. Itu setinggi daun telinga. Dan ini biasanya sering dilakukan oleh kaum muslimah. Nah ini dia. Sebenarnya ibu-ibu, kalau ibu sholat sendiri, ibu tidak ada masalah mengangkat tangan Allahu Akbar. Tidak ada masalah. Tetapi ketika sholat berjamaah, maka ada rasa malu yang perlu ditutupi. Maka angkatlah pelan-pelan saja. Angkatlah pelan-pelan saja. Tak mesti harus juga seperti ini. Karena khawatirnya nanti terlihat oleh laki-laki yang lain. Nah ini dia. Tapi bagi tuan-tuan, bagi bapak-bapak, nggak ada masalah mengangkat tangan. Agak pundaknya agak dinaikkan. Tetapi jangan menyakiti makmum sebelah kanan dan sebelah kiri. Terkadang ada yang terganggu juga dengan hal-hal seperti itu. Baik, jadi boleh setentang dengan pundak, boleh setentang dengan telinga. Salah mau pilih yang mana. Kemudian, kapan saja kita mengangkat tangan dalam bertakbir? Nah, pernah kemarin kita bahas. Terkadang ada di antara kaum muslimin dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, dari sujud menuju tegak lagi, itu dia ngangkat lagi. Allahu Akbar. Pas nanti antara rakaat ketiga menuju rakaat keempat, dia ngangkat lagi. Allahu Akbar. Nah, kapan dianjurkan mengangkat tangan ini? Kita lihat dari penjelasan Syekh Sa'di, beliau berkata,
Fi arba'ati mawadhi, ada 4 tempat kita dianjurkan mengangkat takbir, mengangkat tangan ketika bertakbir. Selebihnya tak masalah mengangkat tangan. Kapan saja 4 tempat itu? Pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua, wa inda rukuk, ketika menuju rukuk, Allahu akbar. Walaupun dalam pendapat ulama Hanafiyah langsung turun saja, tidak perlu diangkat tangannya. Tetapi pendapat mayoritas ulama disunahkan mengangkat tangan. Posisi yang ketiga, wa indar raf'i minhu, ketika i'tidal, ketika bangkit dari ruku tadi, sami'allahu liman hamidah. Nah, ini dia. Dan yang terakhir adalah wa indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika tasyahud awal. Nah, jadi tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, ketika tasyahud awal bangkit menuju ke rakaat yang ketiga, hitungannya 2-2. Kemarin pernah kita bahas sedikit bahwa ada pembahasan kecil di kitab fikih para ulama, apalagi di pasal tentang sholat. Ada beberapa kitab fikih yang sedikit membahas tentang perkara sholat itu 2-2. Sholat itu 2-2. Nah, kalau selesai sholat itu 2, menuju rakaat yang 2 lagi, kalau dia 4 rakaat, maka dianjurkan 2 ini dengan 2 ini, naik dia dengan mengangkat kedua tangannya. Berarti dari rakaat kedua menuju rakaat yang ketiga dianjurkan mengangkat tangan. Jadi tidak di semua rakaat kita ngangkat tangan. Ngangkat tangannya itu ketika waktu dari rakaat yang kedua selesai tasyahud awal, maju ke rakaat yang ketiga, baru kita angkat tangan kembali. Termasuk tidak terkecuali sholat maghrib. Sholat maghrib ada 3 rakaat, 2 rakaat selesai, menuju rakaat yang ketiga, angkat tangan kembali. Angkat tangan kembali. Letak pengucapan takbir. Nah, ini. Letak pengucapan takbir di sini ada 3 cara. Ada tiga cara. Terserah kepada tuan-tuan mau ambil pendapat yang mana. Tetapi ketika kita bincang fikih, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, ada tahapan-tahapan dalam pengamalan fikih. Misalnya dalam sebuah daerah kental dengan pendapat fikih Syafi'iyahnya. Yang misalnya sedekapnya itu antara dada dengan perut. Kan Imam Syafi'i kan mengajarkan seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, dan juga di mana masyarakatnya itu belum terlalu paham tentang perbedaan pendapat. Maka ketika ada orang yang paham, kemudian datang dia ke tempat musola atau masjid yang kental dengan pendapat ulama Syafi'inya, maka ikutilah, jangan coba-coba berbeda dulu. Jangan coba-coba beda dulu. Kecuali dalam sebuah masyarakat itu orang-orang yang sudah paham, sudah dalam ngajinya, ingin beda sedikit, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita masuk ke sebuah perkampungan yang masih kental dengan kebiasaan dari ulama Syafi'iyah, jangan dulu langsung ada perbedaan. Karena kenapa? Khawatirnya jadi fitnah. Sebagaimana hal ini kita imani dari perkataan yang sebagaimana yang kita percayakan dari perkataan Abu Hurairah, beliau berkata, seandainya semua ilmu itu aku sampaikan kepada manusia, Umar pasti akan mencampurku. Bahkan perkara baik pun kalau itu menjadi fitnah, Nabi pun menahannya dulu. Bukankah kita masih ingat dalil dari seorang sahabat yang dia menjadi imam di sebuah kampungnya? Ketika jadi imam, dihantamnya surah Al-Baqarah. Udah selesai surah Al-Baqarah, dikira nak ruku, lanjut ternyata surah Ali Imran. Ada yang sanggup? Ketika sudah selesai surah Ali Imran, dikira ruku, lanjut ke surah An-Nisa. Sampai surah apa? Sampai berhentinya di surah Al-Maidah. Itu berapa juz selesai? Akhirnya ya ketika sudah selesai, akhirnya beberapa makmum tadi mengadu kepada Nabi tentang perkara hal itu. Maka Nabi pun memanggil sahabat tadi, dan beliau menegaskan,
apakah engkau ingin membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin? Padahal kalau dipikirkan itu perkara baik. Semakin lama sholat semakin afdal, semakin afdal. Tetapi di sini mengimamkan halayak ramai. Nah, jadi tidak semua yang kita ketahui itu, misalnya pendapat ini rasanya lebih kuat dan saya ingin mengambil pendapat ini. Tapi kita berada di posisi sosial masyarakat yang masih banyak belum paham, tahan dulu. Amalkan untuk diri sendiri dulu. Amalkan untuk diri sendiri dulu. Kecuali masyarakat kita sudah paham, toleransinya tentang masalah perbedaan pendapat itu sudah tinggi, tafadhol, silahkan. Gak ada masalah, insyaallah. Baik, ini hanya tentang bagaimana kita berfikih dalam berdakwah dan beramal. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, koreksi kalau saya salah. Kemudian, jadi bagaimana letak pengucapan takbir ini? Ada 3 cara. Cara yang pertama, sebagaimana yang kita lakukan pada umumnya, takbirnya beriringan dengan tangan. Allahu Akbar. Cara yang kedua, angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Lafaznya diakhirkan. Nafasnya diakhirkan. Cara yang ketiga, Allahu Akbar. Lafaznya didahulukan, takbirnya diakhirkan. Nah, di sini ketiga-tiganya punya dalilnya. Kita sebut satu persatu. Dalil yang pertama, hadis Imam Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibayhi thumma kabbara." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat, beliau angkat tangan dulu hingga setinggi pundak, kemudian beliau bertakbir. Allahu Akbar. Nah, berarti takbirnya diakhirkan. Dalil yang kedua, hadis Imam Bukhari, lagi-lagi dari Ibnu Umar. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi sholati fa rafa'a yadayhi hina yukabbir. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram sembari beliau mengangkat tangannya ketika bertakbir, berarti bergandengan. Allahu Akbar, bergandengan. Dalil yang ketiga dari sahabat Malik ibnu Huwairith, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memulai salat takbir dulu baru mengangkat tangan. Tuan-tuan, puan-puan pernah nggak melihat ada seorang imam Masjidil Haram, kan mic-nya tuh agak ke depan, jadi dia berdiri seperti ini, izin. Jadi beliau berdiri seperti ini, mic di sini. Istawu, aqimu shufufakum wattarasu, suddul khalal, istawu, aqimu wattarasu, dan lain sebagainya. Kemudian beliau ini, Allahu Akbar. Beliau takbir dulu, baru beliau mengangkat tangan. Apalagi pakai jubah kebesaran. Wah, biasanya seperti ini dulu. Masya Allah. Awak entah kapan, bahkan cuma mimpi rasanya. Allahu Akbar. Nah, begitu. Jadi 3 ini diperbolehkan. Hanya saja kalau tuan-tuan, puan-puan ingin mengamalkan yang sedikit berbeda tadi, kan biasanya kan takbir dengan tangan langsung lah ya, kebiasaan kita. Nah, kalau tuan-tuan ingin mengamalkan yang 2 cara tadi, lihat dulu kondisinya, lihat dulu lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar sudah paham, tafadhol laksanakan. Tetapi kalau belum paham, laksanakan di rumah saja dulu. Laksanakan di rumah saja dulu. Nah, ini dia. Ini tahapan-tahapan fikih dakwah. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, dianjurkan memanjangkan takbir menurut kacamata ulama Syafi'iyah. Apa maksudnya? Misalnya kita angkat tangan, Allahu Akbar. Begitu juga menuju rukuk. Allahu Akbar. Sebagian kita ada yang langsung Allahu Akbar. Nah, dalam pendapat ulama Syafi'iyah disunnahkan memanjangkan takbir mengiringan dengan gerakan. Nah, jadi ternyata ketika kita perdalami lagi fikihnya, teman-teman kita yang terkadang menuju sampai ke sujud, kan terkadang ada yang sampai sujud itu takbirnya panjang. Allahu Akbar. Jangan disalahkan, karena ini pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah. Apa dalilnya? Ada dalilnya.
Hadis Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in." Rasulullah itu senantiasa memanjangkan bertakbirnya setiap gerakan naik dan turun. Naik dan turun. Ketika juga mau bangkit, Allahu Akbar. Ternyata boleh. Dengan catatan, kata Imam An-Nawawi, tidak ada pemutusan. Nah, terkadang ada yang seperti ini, tuan-tuan yang saya muliakan. Misalnya contoh, waktu panjang ya. Nah, misalnya dia bangkit seperti ini dari sujud, Allahu Akbar. Nah, ini makruh seperti ini. Ini makruh, ada pemutusan nafas. Syukur-syukur takbir pemutusan itu di takbir sunnah. Bayangkan kalau itu di takbir awal yang sifatnya rukun, wah, udah batal sholatnya. Udah batal sholatnya. Nah, ini dia. Nah, tapi kalau dipanjangkan tanpa ada pemutusan itu nggak ada masalah. Kita lihat penjelasan panjang Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, Imam As-Sun'ani, beliau mengatakan, Imam An-Nawawi, ini terlalu panjang ini. Hadza dalilun ala muqaranati at-takbir li hadhihi al-harakat wa bustihi 'alayha. Ini menunjukkan bahwa takbir itu mengiringi gerakan-gerakan dan dilakukan sepanjang gerakan itu berpindah. Gerakan itu berpindah. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Bagaimana dengan mayoritas ulama yang lainnya? Imam As-Sun'ani dalam Subul Salam, beliau mewakili. Wadzahir, yang betul, ini pendapat yang kedua. Yang betul adalah yukabbiru hatta kadza wa hina kadza anna takbira yuqarinu hadhihi al-harakat fa yashra' fi takbiri 'inda ibtida'ihi lirukni. Yang benar, maksud perkataan Abu Hurairah, beliau bertakbir ketika bergerak, itu maksudnya takbirnya menggiringi gerakan-gerakan ini, sehingga disyariatkan bertakbir ketika memulai untuk bergerak ke ruku. Maksudnya seperti ini. Takbir itu tak perlu dipanjangkan, kata Imam As-Sun'ani. Cukup sebagai syarat kita mau pindah gerakan. Nah, cukup sebagai syarat kita mau pindah gerakan. Nah, ini dia. Ini menurut pendapatnya yang kedua. Kemudian Al-Imam At-Tirmizi berkata, wa huwa alladhi yastahibbuhu ahlul ilm wa ruwiya an Ibrahim An-Nakhai annahu qala takbiru hasbun wassalamu hasbun. Tidak memanjangkan takbir dan salam, inilah yang dianjurkan mayoritas ulama. Jadi ada dua pendapat nih Bapak Ibu. Mazhab Syafi'iyah berpendapat dianjurkan panjangkan takbir mengiringi gerakan. Mayoritas ulama berpendapat tak perlu. Takbir itu hanya untuk isyarat berpindah pada gerakan selanjutnya. Bahkan ini dianjurkan oleh para ulama. Dan Imam Ibrahim An-Nakhai berkata, lafaz takbir itu jazam, lafaz salam juga jazam. Jazam itu artinya tegas. Jadi tidak perlu diperpanjangkan, tidak perlu dipanjangkan. Wallahu a'lam, pendapat mana yang betul? Kalau misalnya tuan-tuan ada yang tetap mengambil pendapat ulama Syafi'i, nggak ada masalah, karena ada dalilnya juga. Ini masuk kategori ikhtilaful afham. Tadi yang pertama perbedaan pendapat tanawu, kedua-duanya boleh dipakai. Pendapat yang kedua ikhtilaful afham, perbedaan pendapat afham. Apa maknanya? Maknanya adalah perbedaan pendapat yang salah satunya bisa jadi lebih kuat. Nah, yang salah satu di antara dua pendapat itu ada yang lebih kuat. Nah, dan ini tergantung dari latar belakang pendidikan orang tersebut. Nah, itu dia. Dan wajib tetap toleransi di dalamnya. Kalau tuan-tuan tanya saya pribadi, saya mengambil pendapat mayoritas ulama takbir itu tidak perlu diperpanjang. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah, tafadhol, silakan diperpanjang. Kemudian ada istilah sattah. Apa itu sattah? Sattah ini terkenal di kalangan ulama Syafi'iyah mutaakhirin, ulama Syafi'iyah belakangan. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau berkata dalam Tuhfatul Muhtaj. Tapi sebelum saya perpanjangkan perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sattah itu seperti ini. Ada henti sedikit, misalnya Allahu Akbar, tarik nafas sejenak dulu.
baru baca Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsira. Sudah selesai doa istiftah atau iftitah, baru setelah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Fatihah disantahkan lagi. Begitu juga antara walaupun saktah, amin, saktah. Nah, bahkan sebagian saktah itu berhenti sejenak. Bahkan sebagian kecil ulama Syafi'iyah mutaakhirin menganjurkan bagi seorang imam, karena di mazhab Syafi'iyah makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Ya, dan ini saya pegang, ini pendapat yang saya pegang. Makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Karena itu ulama Syafi'iyah belakangan yang mutaakhirin menganjurkan bagi imam ketika dia sudah selesai membaca Al-Fatihah, hentikan sejenak dulu, jangan langsung ke surah. Memberikan kesempatan walaupun tak banyak, memberikan kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah agar nanti ketika imam membaca surah, makmum bisa menyimak. Nah, makmum nggak perlu ikut baca surah. Ya, terkadang kita melihat juga sebagian teman-teman kita, dia baca Al-Fatihah, baca baik karena masuk rukun, tapi pas imam membaca surah, dia ikut baca juga. Syukur-syukur surahnya hafal. Tapi kalau imam baca surah As-Sajdah, ikut apa enggak? Paling diam aja. Diam aja. Yang unik ada lagi, Pak. Imam membaca surah yang tidak dia hafal, dia baca surah yang lain. Allahu Akbar. Ini jangan. Yang kita ikuti itu dalam rukun, dalam rukun. Dalam hal yang lain itu sudah diwakili dengan imam saja. Beda pendapat ulama Malikiyah yang berpendapat khusus makmum kalau sholatnya itu sholat berjamaah yang jahar, yang dimana imam lantang suaranya, makmum tak perlu baca apa-apa. Dengarkan, baca saja yang sunnah-sunnahnya, doa istiftahnya, zikir-zikir rukuk sujudnya. Adapun Al-Fatihah itu sudah diwakili oleh imam. Ini pendapat gurunya Imam Asy-Syafi'i. Tetapi kalau ditanya kepada saya untuk kehati-hatian, hadisnya masalahnya, hadisnya itu umum. Kata Nabi SAW, tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca umul kitab Al-Fatihah. Di sini Nabi tidak membedakan mana sholat jamaah, mana sholat munfarid sendirian. Nah, untuk kehati-hatian, maka bacalah surah Al-Fatihah itu. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Cara yang pertama, dengarkan dulu imam. Dengarkan dulu imam selesai, baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Cara yang kedua, ikuti imam. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pelan-pelan, itu juga cara yang bagus, insyaallah ta'ala. Baik, jadi saktah itu dianjurkan untuk diam sejenak, minimal 1 tarikan nafas, karena tumanina, ketenangan dalam sholat itu diperlukan. Ini enggak langsung misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa sallallahu bismillahirrahmanirrahim, terkejut jemaah, mau cepat kali, kencang kali, ya Allah. Nah, itu yang namanya saktah dan memanjangkan takbir. Baik, kita lanjut tentang permasalahan sedekah. Bagaimana sedekah dalam sholat. Baik, secara ringkasnya sedekah dalam sholat itu semuanya diperbolehkan. Sebagian ikhwan kita ada yang seperti ini, mengikut pendapat dari yang diambil dikemukakan oleh ulama kontemporer, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, diangkat seperti ini. Adapun Imam Malik agak ke bawah sedikit, nggak terlalu tinggi, ya. Nah, sebagian kita kan menyandarkan pendapat ini dari Imam Malik. Padahal kalau kita kaji fikih mazhab Malikiyah agak ke bawah lagi, agak ke bawah lagi. Imam Asy-Syafi'i ke bawah sedikit, antara perut dengan nada seperti ini. Ulama Hanafiyah ada yang di bawah pusat bersamaan dengan pendapat ulama Hanabilah di bawah pusat. Nah, yang mana yang paling afdol? Kalau hal ini saya sarankan ikutilah apa yang mayoritas kaum muslimin lakukan. Nah, itu dia, yaitu di antara dada dengan form seperti ini saja. Tetapi kalau di antara teman-teman ada juga yang ingin tetap seperti itu, silahkan. Karena sekarang insya Allah masyarakat kita pun sudah paham
Dan itu pun juga kita pun sudah paham tentang toleransinya. Dan memang ada pendapat yang seperti itu. Riwayatnya Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban dinaikkan sampai ke dada. Nah ini dia, posisinya terserah. Tetapi ketika sholat berjamaah dan itu agak sempit, pandai-pandai legowo. Maksudnya gimana? Ini kita sempit ini. Mau ngambil yang seperti ini, tersenggol, tambah sesat, langsung aja ke bawah. Langsung aja ke bawah. Kalau saya seperti itu, Pak. Kalau misalnya kita agak sempit, Allah Akbar, langsung aja ke bawah. Yang penting sedekap. Yang penting bersedekap. Nah ini dia. Yang penting bersedekap. Nah, pandai-pandai saja mengatur diri dengan terposisi di lingkungan tertentu. Nah itu dia. Sama juga seperti juga bagaimana hukum ketika habis berdoa mengusap ke wajah. Nah, mungkin tuan-tuan sudah sering ini permasalahan masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Nah di sini kalau tuan-tuan tanya saya lebih cenderung pendapat habis doa langsung turunkan. Tetapi kalau kita sholat di tempat yang memang masih kental, kita usap dan itu nggak ada masalah. Toh ulama Arab Saudi pun ada yang berfatwa boleh mengusap wajah juga. Ya, mengusap wajah. Cuma ulama sepakat yang keliru adalah mengusap wajah ketika doa kunut. Ya, ketika mau sujud, ya. Ini sudah habis sebelum usap wajahnya. Nah, ini banyak tegas para ulama menyebutkan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa sampai mengatakan jahil. Nah, ini bukan kata saya. Sampai mengatakan jahil kalau ada orang yang habis kunut, dia mengusap ke mukanya. Tak perlu, langsung turunkan, langsung menuju sujud. Nah, unik. Imam Ibnu Taimiyah ini termasuk orang yang tidak berpendapat kunut. Dia tidak berkunut, tetapi ketika ditanya tentang perkara kunut, beliau pun juga menjawabnya. Ini luar biasa toleransinya ulama-ulama kita. Jadi ulama kita dulu perbedaan pendapat udah biasa. Kitanya yang terkadang Allahu Akbar subhanallah. Nah ini dia. Jadi sesekali mengusap wajah nggak ada masalah. Tuan-tuan berketerusan mengusap wajah, ada ulama yang berfatwa boleh, ada yang langsung menurunkan nggak ada masalah juga. Ada masalah juga. Termasuk juga perbedaan pendapat yang kemarin pernah 2 tahun yang lalu kita bahas tentang fikih doa. Misalnya orang tua kita ketika berdoa kan, kalau Imam Syafi'i kan ulama Syafi'iyah menganjurkan ada furjah, ada apa namanya furjah apa? Kerenggangan, pokoknya renggang lah, renggang. Imam Syafi'i menganjurkan tata cara doa itu seperti ini, Pak. Tidak dirapatkan. Yang dirapatkan ulama siapa? Malikiyah dan Hambaliyah. Sedangkan Syafi'iyah dianjurkan ada furjah, ada celah. Nah, ada celah. Nah, jangan pula disalahkan. Disalahkan. Itu tak sesuai dengan sunnah. Ini sesuai dengan sunnah menurut ulama Syafi'iyah. Ada dalilnya, ada dalilnya. Termasuk ketika orang tua kita dulu, Allahumma rfa'al bala wal wabah, dibalaikan. Ternyata tuan-tuan yang saya muliakan, ini pendapat kesepakatan dari ulama Syafi'iyah, disinyalir oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi kalau tuan-tuan masih mengamalkan ini, amalkan saja. Karena kenapa? Ulama Syafi'iyah berpendapat seperti itu. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Hadis Imam An-Nasai dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik mengatakan ketika Rasulullah minta bala kemarau, minta turunkan hujan, ya, minta ditolak tentang kemarau itu, Nabi mengadahkan telapak punggung tangannya itu ke langit. Dipahami oleh ulama Syafi'iyah, menghadapkan telapak punggung tangannya ke langit, ya berarti dibalikkan. Walaupun mayoritas ulama Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah tidak berpendapat seperti itu. Maksudnya yang dibalikkan itu bukan dibalikkan seperti ini, tapi dinaikkan setinggi-tingginya. Ini tata cara berdoa ibtihal. Jadi ketika dinaikkan setinggi-tingginya, telapak tangan ini seolah-olah menghadap, punggung telapak tangan menghadap ke langit. Ini menurut mayoritas ulama. Tetapi ulama Syafi'iyah mereka sepakat, maksudnya itu bukan ini, tapi dibalikkan. Nah, jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, lanjutkan. Nggak ada masalah. Itu tidak salah insyaallah ya, karena mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat seperti itu. Nah, itu dia. Karena kan kajian kita kan masih kajian yang belum terlalu dalam. Makanya saya menganjurkan tuan-tuan bermadhab. Saya sangat menganjurkan tuan-tuan bermadhab dulu. Ya, jangan langsung mengambil sesuatu hal yang multi tafsir dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman kita sendiri. Jangan. Ambil satu madhab dulu.
Ketika sudah dipelajari lebih dalam, mau ngambil pendapat ulama lain, tafadhol, silakan. Ya, silakan. Intinya ada satu mazhab yang kita pegang karena kita tidak seperti mujtahid seperti mereka. Pak, Bapak Ibu, ketika ingin memahami satu dalil, ingin mengatakan ini menurut saya, itu syaratnya kata Imam As-Suyuti, pertama, hafal Quran. Kita jangankan hafal Quran. Ya, ini syarat pertama, hafal Quran. Syarat yang kedua, Imam Ahmad pernah ditanya, berapa hadis yang perlu dihafalkan ketika seseorang sudah boleh berfatwa menurut fikih saya, menurut fikih diri sendiri. Maka kata Imam Ahmad, 500.000 masih sedikit pas. 500.000 hadis. Kita jangankan 500.000 hadis, nah, 42 hadis Arba'in Nawawi saja sudah. Jadi kata Imam As-Suyuti, 500.000 hadis harus dikuasai, dan harus paham bahasa Arab, dengan kaedahnya. Barulah dia berani mengatakan, menurut saya maksud dalil ini tidak seperti itu, tapi seperti ini. Baru boleh. Tapi kalau belum bisa penuhi syarat itu, ambil ulama ini pemahaman ulama ini ulama pemahaman ini. Gitu saja. Apalagi kalau kita belum terlalu pandai, ambil satu mazhab. Saya termasuk orang yang juga setuju dengan perkataan Ustaz Muhammad Abdul Waisikal, Ustaz Rahimul Bahrain, yang berpendapat masyarakat awam wajib mengambil satu mazhab dulu untuk agar tidak bingung. Baik, kita lanjutkan tuan-tuan isi ini. Jadi bersedekah silahkan ambil mana yang diyakini. Ya, kalau ada yang mengambil seperti ini, nggak ada masalah. Jangan salahkan teman-teman kita yang di bawahnya. Yang mengambil seperti ini, jangan salahkan teman-teman kita yang mengambil seperti ini. Cara bersedekah ada dua cara. Cara yang pertama, dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah menggandengkan tangannya ke bagian tengah tangannya seperti ini, dan ini yang dirojihkan oleh Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, digeser sedikit telapak tangan dengan telapak tangan seperti ini. Ini pendapat sebagian dari ulama Malikiyah. Nah, ini dia. Kedua-duanya sama-sama betul. Cuma sekali lagi, ambil mana yang sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau nak cubu-cubu seperti ini, waktu sholat sunnah saja lah. Waktu sholat sunnah atau sholat sendirian di rumah. Nah, itu dia. Walaupun kita tidak mengharapkan kalau ada yang sholat berjamaah seperti ini, nggak ada masalah. Karena itu juga pendapat ulamanya ada juga. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, sebelum saya lanjut tentang doa-doa istiftah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Giliran dibuka tak ada. Giliran tak dibuka ada aja. Baik, kita lanjutkan tentang doa istiftah. Nah, ini dia. Doa istiftah ini Bapak Ibu, itu ada 12 riwayat. Dan Bapak Ibu boleh pakai semuanya. Boleh pakai semuanya, nggak ada masalah. Walaupun saya di Muhammadiyah, biasanya yang dirojihkan, dikuatkan itu Allahumma ba'id. Allahumma ba'id. Tetapi walaupun saya biasanya latar belakang pendidikan Muhammadiyah, saya jarang pakai Allahumma ba'id. Saya biasanya pakai Allahu Akbar kabira. Yuk kita lihat tentang doa istiftah ini. Ada 12. Apa saja bacaannya? Yang pertama, Allahumma ba'id baini khatayaya kama ba'adta, sampai akhir. Yang kedua, ya, nah ini. Yang kedua adalah bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Oh, baik. Yang kedua ini keutamaan dari Allahumma ba'id tadi. Siapa yang membaca Allahumma ba'id ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Ya, Rasulullah bersabda, aku heran dibukakan baginya pintu-pintu langit. Apa yang dia baca? Maka orang ini menjawab, dia membaca Allahumma ba'id tadi sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya bacaannya adalah Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ringkas. Ya, Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh. Ini hadis Imam Muslim. Di mana ada juga keutamaannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad ra'aitu 12 malakan yattadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Kalau ada yang membaca doa istiftah ini, aku melihat 12 malaikat bersegera menuju kepadanya. Mereka saling berlomba untuk mengangkat doa yang dibaca tadi. Allahu Akbar. Luar biasa. Walaupun sebagian ulama mengatakan doa ini bukan untuk istiftah, tapi doa ini ketika misal waktu iktidal. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada juga yang mengatakan demikian. Selanjutnya bacaannya, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini boleh juga nih dipakai. Kemudian juga subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka la ilaha illallah Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. La ilaha illallahnya baca 3 kali, Allahu akbarnya baca 3 kali juga. Nah, ini mungkin kita baru dengar nih baru dengar baca doa istiftah ini. Ini riwayat Imam Abu Daud. Selanjutnya doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi yang pernah Nabi pakai juga adalah Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, Astaghfirullah 10 kali, kemudian Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali, Allahumma inni a'udzubika minadh dhiqi yaumal hisab 10 kali. Ada yang sanggup? Panjang. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ahmad. Hadisnya hasan. Masih bisa dipakai. Cuma ini saya tak hafal. Jujur saya tak hafal. Allahu Akbarnya 10 kali. Jadi pas takbir Allahu Akbar. Sudah 10, baca lagi Alhamdulillah 10 kali. Udah selesai La ilaha illallah 10 kali. Udah selesai Astaghfirullah 10 kali. Udah selesai Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali juga. Allahu Akbar. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minadh dhiqi yaumal hisab 10 kali juga. Ini macam salat tasbih namanya. Macam salat tasbih namanya. Tapi ini ada doa istiftah ini. Selanjutnya, ini yang paling ringkas nampaknya. Apa itu? Allahu Akbar 3 kali. Zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Nah itu baca sekali saja. Kemudian yang ketujuh yang kita baca tadi sebelumnya, dan masih banyak yang lainnya. Dan faktanya Bapak Ibu sekalian, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu doa istiftahnya tegak sendiri, Pak. Riwayatnya tersendiri. Jadi jangan kita yakini bahwa Allahu Akbar kabira itu satu riwayat dengan ini wajahku. Tidak. Ini wajahku itu riwayat tersendiri lagi. Bahkan sepanjang-panjangnya Allahumma ma'id masih panjang ini wajahku. Tidak sampai la syarika, masih panjang lagi. Nah, sedangkan Allahu Akbar kabira itu dia tegak sendiri. Tapi kenapa yang diajarkan di MDA itu digabungkan? Nah, sekali lagi tuan-tuan yang saya muliakan, jangan disalahkan. Karena kenapa? Ulama Syafi'iyah mensunnahkan menggabungkan seluruh doa istiftah. Tadi kita belajar ada beberapa, gabungkan semuanya. Semakin banyak, semakin kuat sunnahnya. Dan ini difatwakan oleh Imam An-Nawawi lagi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar. Jadi buku kita yang kita pelajari dulu, Pak, yang ditulis oleh almarhum Dr. Randes Muhammad Rifai, Tata Cara Dalam Salat, itu sebenarnya nggak ada kekeliruan. Anggaplah mungkin ya ada pelafasan niat di Muhammadiyah kan nggak pakai lafaz niat, tetapi dalam ulama Syafi'i mutaakhirin ada yang membolehkan, bahkan disunahkan bagi mereka ya ada waswas di dalam hatinya. Nah ini dia. Wallahu a'lam apakah benar atau tidak, setidaknya ada ulama yang berpendapat demikian dan kita tetap menghargainya karena mereka ulama yang ilmunya itu sangat dalam. Jadi saya kurang setuju
Saya kurang setuju kalau ada yang membuat gambar buku sifat sholat Nabi dicontrek, sampingnya tata cara sholat disamakan. Jangan seperti itu. Kalaupun kita tak setuju dengan yang di kitab kecil almarhum Dr. Muhammad Rifai, setidaknya jangan dibuat disilang seolah-olah salah semua. Jangan teman-teman yang. Karena kenapa? Dari buku itulah kita mulai belajar pelajaran pertama sholat. Saya masih ingat dulu ibu saya nyuruh ngafalkan itu kalau nggak kena otak. Dari buku tipis itulah kita pelajari dasar-dasar sholat. Ada masalah untuk dasar-dasar sholat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sembari kita belajar terus, mau tambah lagi, barulah kita ambil pendapat-pendapat yang lainnya. Karena semakin banyak yang kita pahami, semakin tinggi rasa tenggang rasa kita, insya Allah. Jangan pula langsung dicoret seperti itu. Padahal, bisakah kita menulis kitab seperti beliau? Nah, itu dia. Karena bisakah kita menulis kitab seperti itu? Termasuk juga buku fikih Islam yang ditulis oleh almarhum Sulaiman Rashid. Bukunya itu kecil, nah, itu bagus juga itu untuk dasar-dasar fikih untuk anak-anak, nggak ada masalah. Jadi tuan-tuan boleh saya muliakan, kalau ingin membelikan kitab fikih untuk anak kita, baik itu tingkat SMA, jangan langsung dikasih kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Habis pikiran dia nanti itu. Ini pendapat mana yang betul? Langsung 4 pendapat, bahkan beragam pendapat. Pelik dia. Ambil satu pendapat dulu. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, karena berapa menit? 1 menit lagi. Baik, ada satu.